warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Angkatan 54, nama Putri Auliasari, STB 3923, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Mohon izin dosen menyesuaikan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bab 9, Hukum Keuangan Negara tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Video ini diajukan untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Bab 9 mengenai pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Sebelumnya, kita harus mengenal mengenai apa itu pengelolaan keuangan negara, bendahara, menteri atau pimpinan lembaga, kementerian lembaga atau negara, dan kerugian negara atau daerah. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tercantum dalam Pasal 1 Ayat 6 UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara atau daerah menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara atau daerah. Diatur dalam Pasal 1 Ayat 14 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Menteri atau pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Tercantum dalam Pasal 1 Ayat 19 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kementerian negara atau lembaga adalah kementerian negara atau lembaga pemerintah non-kementerian negara atau lembaga negara. Diatur dalam Pasal 1 Ayat 14 UU RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kerugian negara atau daerah adalah kerugian uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Diatur dalam Pasal 1 Ayat 22 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu, bagaimana perbuatan yang menimbulkan kerugian negara? Kriteria perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 34 dan 35 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang meliputi perbuatan 1. Penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan, kebijakan yang dimaksud tercermin pada manfaat atau hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program. 2. Penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan. 3. Pelanggaran hukum atau melalaikan kewajiban. Bagaimana kerugian negara terjadi dan bagaimana pengembaliannya? Pada saat negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, maka negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti kerugian ini bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan kepada negara, sehingga dapat dipergunakan kembali untuk mencapai tujuan negara dan menutupi kekurangan. Pengenaan tuntutan ganti kerugian terdapat dua hal yang prinsipal, yaitu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pihak yang menjatuhkan sanksi berupa ganti kerugian dan pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian. Mengenai bendahara, tercantum dalam Pasal 35 Ayat 2 dan 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam ayat 2, yaitu setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Ayat 3 berbunyi, setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam kepengurusannya. Lalu kerugian yang dilakukan oleh bendahara. Bendahara di sini merupakan bendahara yang berada di Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara. Apabila bendahara melakukan pelanggaran hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka bendahara tersebut wajib mengganti kerugian negara dan kerugian itu tidak dapat diabaikan atau dipeti eskan karena berpengaruh pada kegiatan yang memerlukan pembiayaan kerugian negara. Kemudian kerugian tersebut juga harus dilaporkan kepada BPK dengan kurun waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui kerugian tersebut. Bendahara juga dimintai membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak. Apabila tidak, BPK akan menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian. BPK setelah mengetahui kekurangan kas atau barang dalam persediaan negara yang menyebabkan kerugian negara, maka BPK akan menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Lanjutan, yaitu apabila dalam surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum, maka bendahara yang bersangkutan berhak untuk mengajukan pembelaan atau keberatan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 4 hari kerja setelah surat diterima. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan, maka BPK berwenang menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara kepada bendahara. Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara yang dilakukan bendahara diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara. Tata cara penggantian kerugian negara juga diberlakukan bagi pengelolaan perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit sebesar 51% sahamnya dimiliki oleh negara atau sepanjang tidak diatur dalam UU sendiri. Kerugian negara dilakukan bendahara wajib diganti sesuai berdasarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara yang tercantum dalam tuntutan ganti kerugian dari BPK. Lalu kerugian yang dilakukan oleh pegawai negara bukan bendahara diatur dalam pasal 23 UU nomor 15 tahun 2004. Pengelolaan keuangan negara juga dapat dilakukan oleh pegawai yang bukan berstatus bendahara. Namun, dalam pengelolaan keuangan tersebut, apabila terdapat kerugian negara yang dilakukan pegawai negeri bukan bendahara, maka kerugian tersebut tetap harus ditindaklanjuti dan tidak dapat diabaikan atau dipetieskan, karena mempengaruhi kegiatan yang memerlukan keuangan negara. Selain itu, pegawai tersebut harus segera dimintakan untuk membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak apabila benar terbukti melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajibannya. Dalam surat keterangan tersebut berisi pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia menggantikannya. Sama seperti bendahara, bentuk teguran apabila pegawai tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak, maka BPK akan menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada pegawai yang bersangkutan. Pegawai bukan bendahara memiliki kewajiban mengganti kerugian negara atas tanggung jawabnya secara pribadi. Lalu kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain. Kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain tetap tidak boleh dipetieskan, karena mempengaruhi kegiatan yang memerlukan pembiayaan keuangan negara. Kerugian negara yang diketahui wajib dilaporkan oleh pimpinan lembaga negara karena merupakan kewajiban hukum atas jabatannya. Kerugian negara wajib diberitahukan kepada BPK dalam kurun waktu maksimal 7 hari dari kerugian tersebut diketahui. Pemberitahuan ini bertujuan agar BPK melakukan pemantauan penyelesaian tuntutan ganti kerugian, sehingga penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Tuntutan ganti kerugian dapat dibebaskan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tuntutan ganti kerugian negara yang dilakukan bendaharawan, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain dapat dibebaskan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Hak negara dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Yang B. Hak negara dinyatakan kadaluarsa apabila dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian
tidak dilakukan penuntutan. C. Hak negara dinyatakan hapus ketika tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara kepada pengampu bendahara, pegawai negeri. Lalu, pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, lebih lanjut mengatur mengenai penyelesaian kerugian keuangan negara. Pada pasal 64 ayat 1 berbunyi bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara atau daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Kemudian pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Menurut Surjono Sukanto, dikutip dari Jakarta, Raja Wali Press tahun 1983, mengemukakan terdapat 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara penegakan hukum. Yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4, faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan. 5, faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Penyelesaian kerugian negara tidak selalu melalui pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum, pengadilan tindak pidana korupsi, maupun komisi pemberantasan korupsi. Penyelesaian ganti kerugian negara dapat dilakukan di luar pengadilan dengan prosedur yang lebih efisien dan efektif. Karena pengembalian kerugian negara apabila melalui proses peradilan memakan biaya penyelesaian perkara ganti kerugian negara dengan cukup banyak, yaitu mencakup keseluruhan komponen sistem peradilan pidana yang bekerja sejak dari tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, hingga saat di lapas. Hal itu melibatkan banyak sekali lembaga serta personil, kantor, kelengkapan, sarana dan prasarana, pelatihan petugas, gaji dan transportasi bagi petugas, dan masih banyak lagi biaya lainnya. Kemudian terdapat biaya pembelian dan pemeliharaan teknologi informasi untuk penyadapan, analisis transaksi keuangan, kemudian terdapat biaya apabila ada aparat yang harus mengejar tersangka atau terdakwa yang kabur ke negara lain. Biaya untuk melakukan kerjasama antar negara untuk mencari dan mengembalikan aset serta mengembalikan pelaku ke Indonesia juga tidak sedikit. Sehingga dengan demikian, pengembalian melalui peradilan cenderung membutuhkan waktu yang panjang, proses pembentukan yang rumit, banyak alat bukti, dan barang bukti yang harus diajukan ke pengadilan untuk membantah dakwaan, menyediakan penasihat hukum untuk membelanya di pengadilan. Semua itu membutuhkan banyak biaya dan sumber daya yang banyak. Namun perbedaan prosedur antara pengembalian kerugian negara melalui proses peradilan atau di luar peradilan bukan merupakan hambatan atau kendala untuk mengembalikan kerugian negara, karena substansi hukum itu sendiri yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam penerapannya di peradilan. Mohon izin Ibu, sekian materi mengenai pengembalian kerugian negara di luar peradilan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata atau perbuatan saya yang menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon izin Ibu. Yap, terima kasih.